Pekerjaan hari ini adalah membawa kuali dan abu ke hutan dan merebus sebagian kulit kayu putih selama kira-kira 1 jam sementara kulit kayu hitam dari kayu lain dikeringkan di bawah sinar matahari. Gerakan Lutz lebih cepat dari biasanya, mungkin karena kualinya saja tidak terlalu berat untuknya, bahkan abu yang kami gunakan hari ini dibuang. Setelah sampai di dasar sungai, aku menggantung kulit kayu hitam di keranjang agar matahari mengeringkannya. Sementara itu, Lutz menyiapkan kuali. Setelah meletakkan kuali berisi air di tungku batu darurat, dia pergi mencari kayu bakar. Dengar, Main. Jangan pergi meninggalkan kuali, apapun yang terjadi. Aku tahu itu. Kuali dan abu keduanya sangat berharga, baik secara materi maupun dalam arti kami tidak dapat menggantinya. Kami juga tidak ingin kulit putihnya dicuri, jadi seseorang benar-benar harus menjaga barang-barang kami, bahkan jika orang itu merupakan beban sepertiku. Lutz, mengetahui bahwa aku baru-baru ini berusaha lebih keras dalam memulung dan karenanya aku berkeliaran ke sana kemari, memastikan untuk mengarahkan intinya dengan keras. Itu menyebalkan. Kamu bilang kamu tahu itu, tapi aku tahu kamu akan pergi begitu saja ketika melihat sesuatu yang menarik. Aku tidak akan meninggalkan kuali sendiri sampai kau kembali, jadi cepatlah dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Ketika aku pertama kali datang ke hutan, aku mencoba meletakkan keranjangku dan menjelajah tampaknya karena sangat berat, tetapi Lutz dan Tuli sangat marah padaku. Tidak seperti Jepang, meletakkan sesuatu dan pergi ke suatu tempat yang tidak terlihat bukanlah sesuatu yang aman untuk dilakukan. Pencurian adalah risiko konstan. Itulah mengapa anak-anak kecil akan membawa keranjang di punggung mereka sendiri dan hanya memulung apa yang bisa mereka bawa pulang sendiri. Lutz menyalakan kayu yang telah dia kumpulkan dengan cepat, dan kemudian pergi untuk kembali mencari kayu lebih banyak. Aku meletakkan kulit kayu hitam di keranjang di bawah matahari dan mengamati kuali, sambil sesekali menyesuaikan keranjang saat bayang-bayang bergerak. Apakah itu mendidih? Kurasa ini sudah siap. Aku memasukkan abu dan kulit kayu putih ke dalam air yang mendidih, lalu sadar bahwa aku membutuhkan tongkat untuk mengaduknya. Tapi aku tidak memilikinya. Tidak, ada benda lain yang aku lewatkan. Tertekan pada payahnya imajinasiku dalam memprediksi masalah ini, aku melihat sekeliling untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang bisa aku gunakan. Lutz, kita butuh 2 batang dengan panjang yang sama untuk mengaduk kuali. Kulit kayu biasa akan terkelupas ke dalam air, jadi bambu akan lebih baik. Seharusnya ada bambu di dekat sini, kan? 2 batang bambu, ya. Baik. Lutz menemukan beberapa bambu dan memotongnya di tempat untuk membuat 2 batang yang sama panjangnya, yang aku gunakan seperti sumpit untuk mengaduk kuali. Dia pasti jauh lebih baik dalam menangani bambu sambil berjuang membuat potongan-potongan itu, pikirku dalam hati. Setelah sedikit diaduk, aku mendengar Lutz menggumamkan sesuatu. Main, kau mengaduk dengan tongkat itu dengan cukup baik. Ah ya, cukup baik, kan? Aku memberi senyum palsu, tapi keringat dingin mengalir di punggungku. Tidak ada makanan timur di sini, jadi tidak ada yang memakai sumpit. Sejauh yang aku tahu, tidak ada yang bahkan memiliki sepasang sumpit. Tidak ada gadis kecil di dunia ini yang dengan santainya meminta tongkat untuk mengaduk kuali, dan kemudian memegangnya seperti sumpit alih-alih mencengkeram ujungnya satu persatu. Oh tidak, Lutz menatapku dengan aneh. Itu hanya imajinasiku. Aku sedang membayangkan sesuatu. Mustahil dia curiga. Tidak mungkin. Aku terus mengaduk kuali sambil menghindari kenyataan. Akan lebih mencurigakan jika aku mengubah cara pegangku hanya karena dia mengatakan sesuatu. Satu-satunya pilihan adalah untuk maju ke depan, tetapi jantungku tidak berhenti berdebar. Ah, aku memang bego, sangat bego. Aku pada dasarnya memintanya untuk curiga. Aku memaksakan senyum senormal mungkin ke wajahku dan terus mengaduk kulit kayu putih yang mendidih, sampai akhirnya aku mendengar dering bel yang samar. Itu adalah penanda waktu. Aku mencelup kulit rebus ke sungai dan membersihkan abunya sambil membiarkan matahari menyinarinya. Itu seharusnya membuat kulit kayu lebih putih. Aku tidak tahu apakah tanaman di dunia ini berfungsi dengan cara yang sama, tetapi aku tidak punya pilihan selain melakukannya dengan apa yang aku ketahui.
Dan sekarang kita tinggalkan kulit kayu ini di sini selama sehari penuh. Baiklah. Kami juga harus meninggalkan kulit kayu putih di sungai selama sehari penuh agar kertasnya menjadi seputih dan secantik mungkin. Setelah Lutz mencuci kuali, kami bergantian pergi berkumpul. Aku mengambil lebih sedikit tanaman beracun daripada sebelumnya. Mudah-mudahan aku bisa menjaga kecepatan yang baik. Hari ini tugas utama kami yang berhubungan dengan kertas adalah membawa pulang kulit putih dari hutan. Kami akan memulung seperti biasa di hutan, lalu ketika sudah waktunya pulang, kami akan mengeluarkan kulit kayu putih dari sungai. Kami membawa ember dari rumah untuk menaruh kulit kayu putih alih-alih kuali, tetapi hanya itu yang perlu kami lakukan. Kita akan beroperasi di gudang penyimpanan mulai sekarang. Baik, kurasa kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin hari ini, ya. Aku mengumpulkan banyak tanaman yang dapat dimakan, diperiksa oleh Lutz, Meril, dipetik oleh Lutz, dan akhirnya, banyak keran untuk dimasak menjadi selai. Aku mencicipi keran beberapa kali sambil mengumpulkannya. Itu jauh lebih asam daripada buah-buahan di bumi, tetapi menuku sangat kurang manis sehingga rasanya enak. Ketika matahari terbit keesokan harinya, kami tidak pergi ke hutan dan malah mulai bekerja di depan sumur dekat gudang penyimpanan. Aku harus melakukan pemetikan kasar dan penyiraman air sekaligus untuk menyelesaikan kertas hari ini, karena begitu kau sampai sejauh ini kau harus menuntaskan semuanya. Pemetikan kasar adalah menghilangkan simpul dan potongan-potongan yang patah dari serat kulit kayu putih. Itu bisa dilakukan sambil duduk, jadi aku mengajukan diri untuk melakukannya sendiri. Saat aku mengutak-atik serat, Lutz mengupas buah edile, meremukkannya, dan menyiramnya dengan air untuk membuat tororo. Hei, main. Apakah ini tororo yang seharusnya? Mungkin. Rasanya lengket jadi seharusnya baik-baik saja, meskipun aku tidak begitu yakin. Aku akan memikirkannya ketika aku melihat selengket apa seratnya ketika aku mencampurnya. Setelah pemetikan kasar selesai, saatnya mengocok serat. Lutz mengambil gada persegi panjang keras yang terbuat dari apa yang tampak seperti pohon hijau dan memukuli serat kulit kayu putih sampai mengembang seperti kapas. Ia terus mengayunkannya, dengan tangan memegang gagang di bagian bawah yang diukir oleh orang-orang dari penebang kayu, dibungkus dengan kain yang dibawanya dari rumah agar tidak melukai tangannya. Itu adalah pekerjaan Lutz. Aku hanya akan menghalangi jika aku mencoba membantu dengan tangan mungilku. Dia selesai dengan cepat karena kami tidak memiliki banyak serat untuk dikerjakan, tetapi segalanya akan menjadi jauh lebih serius ketika produksi massal dimulai. Selanjutnya, kami memasukkan serat yang kendur ke dalam bak besar bersama dengan tororo dan sedikit demi sedikit mulai menambahkan air, mengatur kelengketannya. Biasanya kau akan menggunakan penggaruk atau sesuatu seperti sisir untuk mengaduk, tetapi untuk saat ini kulit kayunya tidak banyak, jadi aku meminta Lutz membuatkan 2 pasang tongkat lagi yang aku masukkan ke dalam kuali untuk diaduk. Aku yakin begini rasanya karton susu setelah aku memasukkan tepungnya. Karena aku bukan pengrajin, aku tidak dapat benar-benar menyeimbangkan semuanya berdasarkan perasaan pribadi, tapi aku mengumpulkan sebanyak mungkin ingatanku dan berhasil membuat air serat. Setelah itu selesai, akhirnya saatnya membuat kertas di suketa. Semua waktu yang dihabiskan untuk membuat rangka 2 bagian dan penyaring dibangun hingga saat ini. Wah, akhirnya, aku mengerti sesuatu. Kenanganku membuat kertas daur ulang dari karton susu di sekolah adalah sebagai berikut: rebus karton, kupas bagian yang mengkilap, campurkan, tambahkan tepung kanji, kibaskan suketa, dan keringkan. Ini pengalaman pertamaku membuat kertas berguna untuk membuat wasi. Akhirnya, setelah sekian lama, inilah waktuku meroket. Syukurlah untuk poin pengalaman. Kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Lutz, melihatku menyiapkan suketa, sedikit memiringkan kepalanya dan menatapku dengan sangat curiga. Maksudku, tentu, aku cukup samar tentang banyak hal, dan begitu kami mulai, aku menyadari bahwa aku melewatkan banyak hal, tetapi semua itu berkaitan dengan minimnya pengalaman. Sedikit kesal karena Lutz tidak mempercayaiku, aku menggembungkan pipi gadis kecilku dan mengangkat dagu. Ya, kamu bisa percaya padaku. Aku pernah melakukan ini sebelumnya. Kapan dan di mana? Kata Lutz tajam, alisnya berkerut.
Suara itu seketika membuat hatiku membeku. Itu rahasia seorang gadis. Jangan pernah berpikir untuk ingin tahu. Aku sangat-sangat bego. Mengapa aku mengatakan itu? Lutz memberiku tatapan super datar sekarang. Dia benar-benar menatapku. Apakah aku baru saja melemparkan diriku dari tebing di sini? Aku menutupi teriakan batinku dengan senyum palsu dan memasukkan air serat keruh ke dalam suketa. Jari-jariku sedikit gemetar, tapi aku pura-pura tidak menyadarinya. Setelah air masuk, aku mulai menggerakkan suketa dari sisi ke sisi, ke atas dan ke bawah. Kenapa kamu menggerakkannya seperti itu? Yah, menggerakkan seperti ini akan menyebarkan air bubur, jadi tebal kertasnya akan sama. Juga, tergantung pada jenis kertas dan seberapa tebal yang kau inginkan, kau bisa mengulanginya lebih lama. Hah, menarik. Kau tahu karena kau pernah melakukan ini sebelumnya. Mata Lutz menatapku dan aku tahu bahwa tidak ada sedikit pun perubahan ekspresi yang akan luput darinya. Aku tidak tahu apa yang bisa aku katakan untuk menghindari pertanyaan itu. Yang bisa aku lakukan hanyalah terdiam atau mengubah topik pembicaraan dengan paksa. Lutz, aku berpikir untuk bereksperimen dengan ini dan memeriksa bagaimana jumlah gerakan mempengaruhi ketebalan kertas. Bagaimana menurutmu? Lutz pasti tidak menyukaiku menghindari pertanyaan itu. Aku bisa merasakan tatapannya mengeras saat dia melihat di antara aku dan suketa yang masih aku gerakkan. Rasanya seperti baru saja memanjat tebing lalu kembali jatuh. Setelah mengayunkannya, aku mengeluarkan penyaring dari rangka dan memindahkan kertas yang disaring ke alas pengering. Pastikan untuk tidak membiarkan udara masuk di antara potongan-potongan kertas saat kau menumpuknya di atas satu sama lain. Mulailah dari tepi dan turun ke bawah. Aku akan mencobanya. Lutz mengambil penyaring kami yang lain dan memasukkannya ke dalam rangka, lalu mulai menggerakkan air serat untuk membuat kertas. Kami hanya membuat kertas sebesar kartu pos, jadi hanya diperlukan beberapa ayunan untuk menyebarkannya secara merata. Lutz dan aku bergantian mengayunkan air, hampir tanpa suara. Aku berharap kulit putih itu cukup untuk 3 lembar kertas, tetapi itu jauh dari target. Alhasil kami hanya berhasil membuat 10 lembar. Kita tidak punya banyak kertas sekarang, tapi bagaimanapun juga, kita meninggalkan kertas hari itu. Ditumpuk di alas pengering, air secara alami akan mengalir keluar setelah sehari penuh. Petik 2. Lalu apa? Kita dengan lembut menekan pemberat di atas kertas untuk memeras lebih banyak air. Kita bisa meninggalkan pemberat di atasnya sehari penuh. Itu akan menghilangkan semua kelengketan Tororo. Wow, kau pasti tahu banyak tentang ini. Benar. Bukankah kamu bilang kamu pernah melakukan ini sebelumnya atau semacamnya? Tatapan itu menyakitkan. Dia pasti sudah memergokiku. Tidak hanya jatuh dari tebing, aku melompat darinya. Aku sangat bodoh. Namun, meskipun memelototiku dan jelas memikirkan sesuatu, Lutz tidak mengatakan apapun yang final. Aku tidak ingin memanjat tebing lagi yang bisa berakhir dengan bunuh diri lagi, jadi aku hanya harus bekerja membuat kertas tanpa mengatakan apapun yang tidak perlu. Aku sudah gagal menghindari topik itu, dan mengatakan yang sebenarnya terlalu riskan. Aku bisa menebak dia akan mengatakan sesuatu setelah kami selesai membuat kertas, tapi aku tidak tahu seberapa jauh dia menebaknya, atau apa yang akan dia katakan padaku. Aku sudah memikirkan solusi untuk ini, jadi sungguh, ini bukan masalah. Aku tidak suka rasa sakit dan aku tidak ingin takut. Jika semuanya menjadi menyakitkan atau menakutkan, aku hanya perlu melepaskan demam di dalam diriku dan membiarkannya menelanku. Akhir-akhir ini panasnya terasa semakin kuat, jadi mungkin tidak akan memakan waktu lama untuk menelanku sepenuhnya. Masalahnya adalah, tidak seperti saat terakhir kali, aku sekarang memiliki keterikatan yang kuat dengan dunia ini. Yang tersisa untuk dilakukan dengan kertas itu adalah membiarkannya kering. Pada dasarnya tak ada yang luput, dan dengan dihandelnya kertas, aku ingin setidaknya membuat buku sebelum menghilang. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengulur waktu sampai saat itu. Aku ingin membeli momen itu. Aku harus menunda kematianku sampai aku bisa membuat buku. Dengan pikiran-pikiran itu bergejolak di dalam hati aku terus bekerja. Keesokan harinya, kami berjalan ke hutan dalam keadaan membisu.
Aku memasukkan kulit kayu hitam ke sungai dan kemudian kami pergi memulung. Kami mampir ke gudang penyimpanan untuk meletakkan pemberat, tapi hanya itu yang harus kami lakukan. Mau tak mau aku mendapati diriku memikirkan apa yang dirasakan Lutz. Aku tahu dia memikirkan hal yang sama tentangku, dilihat dari seringnya dia mencuri pandang ke arahku. Hei, ada apa? Lutz bicara yang membuatku secara refleks menggigil. Aku pikir aku tetap tenang tentang itu, tapi tubuhku tidak akan mengikuti pikiranku. Gemetar, aku menunggu Lutz melanjutkan, tapi dia hanya menggaruk rambut pirangnya dengan kasar dengan mulut terbuka dan tertutup. Lupakan. Aku tahu bahwa aku menuai apa yang kutabur, tetapi tetap saja, membiarkan ini berlarut-larut benar-benar menyakitkan bagiku. Sehari setelah itu, aku ingat untuk membawa talenan dan kami mengupas kulit luarnya yang berwarna hitam. Tidak seperti kulit trombe, mengupasnya sangat sulit dilakukan. Alhasil, semua seratnya rapuh. Bukan hanya milikku yang rapuh, Lutz juga mengalami masalah yang sama. Serat trombenya sempurna, tetapi aku mempertanyakan apakah benda lain ini benar-benar dapat digunakan. Kurasa kayu yang berbeda lebih mudah untuk dipakai. Ya, cukup banyak. Serat yang hancur itu sangat mirip dengan hubunganku dengan Lutz sehingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah kulit putih ini mengering, kita akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Baik, hei, sayat itu. Aku akan mengatakannya setelah kertasnya selesai, kata Lutz sebelum terdiam. Aku mengangguk kecil dan menguatkan tekad. Lutz menyadari bahwa aku bukan main dan hampir menuduhku orang palsu. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Lagi pula, dia tidak pernah memanggilku main sejak aku menghancurkan diriku sendiri. Apa yang akan dia katakan setelah kertasnya ready? Bagaimana dia menginterogasiku? Apakah dia akan meneriakiku? Sayangnya, imajinasiku terlalu nyata untuk sesuatu semacam ini, jadi Lutz dalam imajinasiku mengatakan segala macam hal kejam dan tidak berperasaan. Pikiranku menusukkan tombak ke jantungku, membuatku menundukkan kepalaku. Itu terlalu berlebihan, Lutz. Kamu kejam. Imajinasi atau bukan, aku akan menangis. Sungguh, kami melakukan pekerjaan di gudang penyimpanan keesokan harinya. Pertama, Lutz dan aku mengambil kulit kayu putih yang kami buat kemarin, menggantungnya di keranjang kami, dan meletakkannya di luar. Kemudian, kami dengan hati-hati mengambil kertas yang ditekan dari alas pengering selembar demi selembar dan menempelkannya ke papan. Biasanya kami memakai kuas cat untuk mengeluarkan gelembung udara dengan lembut, tapi aku lupa memesannya. Ups, kertasnya cukup kecil sehingga kita akan baik-baik saja. Kau melewatkan terlalu banyak hal. Lutz memelotot ke arahku, tetapi karena aku baru-baru ini membayangkan rentetan vitriol murni tanpa henti keluar dari mulutnya, itu tidak cukup untuk membuatku marah. Aku mengangkat bahu dan mendesah. Kamu hanya perlu menyiapkan satu sebelum kita membuat batch kedua. Lebih penting lagi, setelah lembaran ini kering di bawah terik matahari, kita selesai. Sinar matahari seharusnya membuat kertas lebih putih. Lutz mengambil papan di luar dan meletakkannya di dinding tempat matahari bersinar. Dia kemudian mencuci alas pengering di sumur dan meletakkannya di sebelah papan sehingga bisa kering. Kertas putih yang mengering di bawah langit biru jernih hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang indah, dan membayangkan bahwa ini adalah langkah pertama menuju masa depan buku membuatku menghela nafas puas. Ah, kertas. Ini nyata, kertas asli. Kita benar-benar berhasil. Hei, tapi kita belum selesai. Kertas perlu dikeringkan sampai malam. Setelah kering, kita kupas dengan perlahan agar tidak robek, dan kemudian kita akan selesai, kataku, mencoba menunda kertas yang sedang dikerjakan agar aku bisa mengulur percakapanku dengan Lutz sebanyak mungkin. Namun, dia pasti sudah mengetahuinya, mengingat ekspresi frustrasi di wajahnya. Jadi pada dasarnya sudah selesai, kan? Yah, tidak salah lagi, tapi... Sudah kubilang aku punya sesuatu untuk dikatakan setelah kertasnya selesai, ingat. Sudah waktunya interogasi. Mata hijau Lutz bersinar dengan cahaya ganas, kemarahannya muncul ke permukaan. Aku menggigit bibirku dan menghadapnya,
Menancapkan kakiku dengan kokoh ke tanah sehingga aku akan tetap tegak tidak peduli apa yang dia katakan padaku.